Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dari terhormat itu kepada mentor baik di BS6 dan juga BS5, juga kepada kakak-kakak dari BS5 dan BS6 yang jadi panitia ya pada acara talk show kita pada sore hari ini. Dan juga izinkan saya untuk menyapa para peserta yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini. Semoga dapat ini ya mengikuti acara ini dengan nikmat. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita semua senantiasa masih bisa berkumpul, bertemu dan bermujahadah dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasanya tetap semangat ya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, baginda alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan banyak salawat beliau kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih selaku ketua pelaksana dari Rumble ya. Sebenarnya Oscomi sendiri itu adalah salah satu pecahan program dari Rumble, Belajar Cerdik Pandai, yang diadakan oleh mahasiswa Universitas Andalas yang merupakan pemerti dari beasiswa scholarship UNAN yang angkatan 5 dan angkatan 6. Nah, jadi di sini nanti kita bakal kupas secara mendalam gitu tentang apa itu kampus perguruan tinggi negeri, apa itu bagaimana cara untuk mempersiapkan diri masuk ke dalamnya. Tentunya di sana tuh tidak hanya sebatas UTBK ya, seleksi di dalamnya. Karena kita pas udah masuk itu kepikirannya, udah masuk terus apa? Tapi ya emang gitu ya. Terus apa maksudnya itu terus apa? Terus itu kita akan mempersiapkan bagaimana caranya survive dalam dunia perkuliahan, bagaimana kita bisa berprestasi dan berorganisasi. Tentunya nanti akan dibimbing oleh rekan-rekan pemateri yang insya Allah memang terjamin gitu apa kehebatannya di dunia kampus yang sudah aktif dan juga sudah meraih dulunya prestasi. Tentunya sini saya selaku ketua pelaksana ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan ini. Tapi terlepas dari itu, saya ingin mengapresiasi usaha kerja keras dari seluruh panitia yang telah berjuang dari beberapa bulan yang lalu ya. Kita mengumpulkan massa, kita menyusunkan konsep dalam acara ini. Tentunya ini kita persembahkan secara istimewa untuk para adik-adik di Rumble dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Insya Allah ini akan bernilai ilmu gitu. Dan jangan lupa nanti kita juga menyediakan berupa sertifikat nanti bagi para peserta yang insya Allah kalau misal mengisi ini absensi pada sore hari ini. Dan tetap semangat, silakan mengikuti acara ini dengan niat yang baik. Insya Allah ini bernilai baik ya. Karena yang ingin saya sampaikan itu adalah hidup ini tidak pernah lepas dari perjuangan. Jadi siapkanlah dirimu para pejuang dalam menggapai mimpi. Begitu saja yang dapat saya sampaikan selaku ketua pelaksana hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Agusti Abimanyu yang sudah menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara talk show kita pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Aldi Tamara. Kepada Aldi, disilakan. Maaf, kami ralat kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan diambil alih oleh Saudara Muhammad Farid Iqbal. Kepada Saudara Muhammad Farid Iqbal, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua. Sebelum kita berdoa, marilah kita senantiasa mengadakan tangan dan mengadakan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala ali Sayyidina Ibrahim
wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami adalah himpunan hati-hati yang ikhtiar jihad fisabilillah. Maka tunjukilah jalan-jalan-Mu agar kami mampu tunaikan amanah. Ya Allah, titipkanlah berkah pada setiap langkah kami di jalan-Mu. Ya Allah, berilah kami kejujuran iman dan membuat kami takut kepadamu dalam segala situasi. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami sebagai pembimbing kami beramal di jalan-Mu. Ya Allah, berkahilah seluruh pikiran dan tindakan serta jadikan hidup kami bermanfaat bagi manusia. Ya Allah, wahai yang memudahkan segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah serta berkahilah segala kegiatan kami. Ya Allah, berilah kami keberanian dalam segala pada saat ketakutan pada musuh-musuh-Mu. Ya Allah, yang menyelamatkan Nuh dari taufan yang menenggelamkan dunia. Ya Allah, yang menyelamatkan Ibrahim dari api kobaran yang menyala-nyala. Ya Allah, yang menyelamatkan Musa dari kejahatan Firaun dan laut yang mengancam nyawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Farid Iqbal yang sudah memimpin doa kita pada sore hari ini. Maka berakhirlah pembukaan acara talk show Rumel Cadia Pandai Berekskolorship Universitas Andalas. Dan kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu pada kesempatan kali ini, yaitu penyampaian materi yang akan nanti diambil alih secara langsung oleh moderator PT kita kepada Yusma Resti Fauzi. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga bahagia. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan juga melaksanakan acara talk show Rumel Cadia Pandai dengan tema Meraih Kampus Impian. Nah, di sini pasti teman-teman atau adik-adik yang baik itu sekarang lagi di kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 yang udah lulus, bahkan teman-teman yang udah kuliah tapi belum melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, pasti sangat penasaran dong dengan gimana sih sebenarnya dunia kampus itu, apa aja sih yang bakal kita lakukan di kampus. Nah, sekarang pada acara talk show ini kita akan bahas secara tuntas mengenai gimana caranya masuk kuliah, jurusan impian, kampus impian, tips dan trik untuk lolos ke kampus yang kita inginkan, serta apa aja yang akan kita lakukan di kampus, baik itu dalam hal perkuliahan, organisasi, maupun mendapatkan sesuatu yang sekiranya diperlukan ketika kuliah nanti. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai cara masuk ke kampus impian dan tips untuk masuk ke kampus impian. Di sini kita akan bersama dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan juga berbagi motivasi ke kita semua supaya kita menjadi mahasiswa yang baik. Oke, untuk yang pertama mengenai kampus impian, bagaimana tips dan trik masuk ke kampus impian itu akan disampaikan oleh pemateri kita yang bernama Engki Latifah Karim. Nah, Engki ini merupakan salah satu mahasiswi ilmu hukum angkatan 2019. Beliau merupakan awardee Berekskolorship dan juga sudah banyak mencetak berbagai prestasi serta organisasi dan juga kepanitiaan. Salah satunya nih bakal aku sebutin nih. Beliau ini sangat mahir dalam debat. Wah, banget ya. Pasti di antara teman-teman juga ada nih yang pengen banget bisa debat gitu. Nanti kita bisa tanya-tanya juga ke MQ. Nah, untuk prestasi yang dicetak oleh MQ,
beberapa, yaitu yang pertama juara 1 lomba debat dalam acara Gebiar Muslim Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2021. Kemudian ada juara 1 lomba ekonomi pada kompetisi sains madrasah tingkat Sumatera Barat 2018. Kemudian beliau juga merupakan juara 3 lomba debat dalam acara penyampaian pembukaan BMKM Fakultas Peternakan Universitas Andalas tahun 2021. Dan juga masih banyak prestasi yang lain yang kalau disebutin mungkin bakalan sampai bukan. Jadi mungkin beliau juga aktivitas dan kegiatan yang sekarang dijalankan itu merupakan mentor dalam belajar di TPA di Masjid Al-Taklim Sendik BRI, kemudian mentor pada mentoring agama Islam mahasiswa baru Universitas Andalas tahun 2020-2021. Dan juga beliau merupakan volunteer relawan bantuan sosial korban bencana alam GBM BRI 2021. Dan sekarang beliau juga menjabat sebagai Lurah Bright Dormitory di Asrama Bright Scholarship GBM BRI 2020 hingga sekarang. Nah, karena adik-adik pasti penasaran juga nih ya, dan pengen cepet-cepet lihat yang mana sih Eki, dan pengen dengar pengalaman dari Eki ini dalam menuju kampus impian. Langsung saja kita panggilkan ke pemateri kita yang pertama yang sangat luar biasa, yaitu Eki Latifah Karim. Silakan. Oke, sebelumnya mungkin panitia boleh ambilkan mikrofon yang satu lagi. Oke, thank you. Oke, selamat sore Eki. Selamat sore Kak Isma. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang bakalan kita ulik, bagaimana pengalaman Eki dalam menentukan kampus impian, kita boleh perkenalan diri dulu kali ya. Oke, siap. Terima kasih Isma. Baiklah adik-adik semua, perkenalkan nama Kak Eki Latifah Karim, biasa dipanggil Eki, berasal dari Kecamatan di perbatasan Sumber Jambi, di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Surabaya. Sekarang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2019. Mungkin untuk latar belakang pendidikan, sebenarnya sekolah dasar dan masa kanak-kanak di Sungai Rumbai. Namun ketika SMP dan SMA menempuh belajar di sebuah perguruan Islam di Kota Padang ini. Mungkin sekian dikembalikan dulu moderator. Oke, mungkin sebelum kita bakalan masuk ke yang berat-berat nih, kita bahas dulu. Kalau boleh tahu nih, apa sih perjalanan Eki dari yang awalnya SMA menuju ke perkuliahan seperti sekarang? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dan apa aja sih pengalaman dari yang dijalankan oleh Eki. Baik, terima kasih moderator. Soalnya sedikit emosional ya, karena bagaimanapun perjalanan menuju kampus impian, perjalanan menjadi seorang mahasiswa dari siswa itu enggak mudah, tapi alhamdulillah selesai juga sampai juga di titik yang luar biasa ini. Jadi kakak sebelumnya sudah dijelaskan kakak sekolah di perguruan Islam, di mana itu adalah boarding school. Di boarding itu di mana enggak semua atau tidak bebas menggunakan akses internet, HP ataupun laptop. Jadi awalnya memang sedikit kagum atau sedikit ada effort lebih gitu, bagaimana menyeimbangkan dunia sekolah menuju dunia kampus, di mana kampus pada saat ini memang menggunakan digitalisasi yang luar biasa dari segi mulai pendaftaran, masih bahkan ketika masuk sekalipun. Jadi sebelumnya kakak jelaskan di sini kakak alhamdulillah masuk di Fakultas Hukum melalui jalur SB atau jalur pertarungan ya, untuk belajar di UTBK. Kenapa tidak SN, kenapa tidak undangan, mungkin akan dijelaskan nanti. Oke, berarti Eki ini masuk ke Fakultas Hukum itu dari jalur UTBK. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa, apakah sudah pernah coba jalur SNMPTN atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Oh, ini sedikit menguras emosi juga. Jadi begini, jadi semua yang mungkin masih di kelas awal di masa SMA itu boleh banget memang di-set mimpinya apa dan disiapkan gitu. Jika ingin SN, kita tahu kalau SN atau orang dulu bilang undangan yang seleksinya nggak butuh ujian, langsung dilapor yang diparankan dan diajukan ke kampus tertentu. Nah, itu tuh memang diatur belajarnya dari awal SMA-nya kayak gitu. Misalnya di semester pertama nilainya 89, di semester 2 89,5 dan ditingkatkan terus karena nilai grafiknya dan nilai paralel atau rankingnya di sekolah tersebut. Jadi adik-adik kalau ingin SN, kita semangat banget nih dari awal belajar serius karena aku pengen besok ketika di ujung kelas 12 nggak butuh
lagi mengejar UTBK tapi udah depan jalur tol akibatnya untuk lulus sebagai mahasiswa undangan. Nah sebelumnya kakak disclaimer dulu, kakak dulu alhamdulillah selama sekolah SMP SMA selalu mendapatkan juara umum dan ketika paralel pun memang jadi yang tertinggi di sekolah. Tapi namanya kehidupan gak semua kok sesuai dengan rencana, gak semua kok sesuai mimpi yang udah kita set. Tapi itu bukan masalah karena kita yakin apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Jadi di angkatan kakak karena di awal 2019 itu semua digitalisasi pemerintah itu perbaiki, maka UTBK pertama sudah datang kita ya. Sedang hype-nya banget ya itu peralihan dari yang manual ke digital, benar banget. Jadi ketika itu sistem atau portal dari pemerintah pun mungkin belum begitu siap. Jadi ketika sekolah kakak mau inputkan nilai, awal deadline pemasukan itu masih belum di deadline gitu, tapi ternyata memang portalnya udah error dan tidak bisa lagi dimasukkan nilai untuk pengajuan SN. Jadi semua kami seangkatan di angkatan kakak 2019 di sekolah kakak memang tidak berkesempatan untuk join mencoba untuk SN atau jalur undangan. Rasanya sedih banget ya sih, udah berjuang, udah mempersiapkan sejak SMA awal, udah ikut punya sertifikat tingkat kota, ke provinsi, ke nasional, ya rasanya kayak udah digenggam, udah di tangan, tapi nggak apa-apa. Takdir Allah itu yang terbaik, kita selalu berbaik sangka, yakin dan kedepannya tetap ada jalan baru yang lebih baik. Mungkin jelaskan juga deh nantinya. Oke, berarti Kak Engki ini nggak bisa lolos di SNMPTN karena mungkin nggak bisa kita salahkan juga karena udah takdir ya, servernya ya. Oke. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang nonton sekarang yang mau join, mungkin ada yang masih terpuruk dengan hasil SNMPTN karena gagal di SNMPTN. Tapi percayalah, itu adalah jalan Allah untuk menyampaikan teman-teman ke jalan yang lebih baik lagi ya, yang benar banget. Gak ada sia-sia, ya benar. Nah, jadi jangan terlalu larut dalam keterpurukan dan ayo kita berjuang sama-sama di UTBK. Benar banget. Nah, kalau masalah UTBK ini mungkin bisa diceritakan karena dari penjelasan Engki sendiri kan, di mana Engki itu sekolah di boarding school, nggak megang HP. Terus gimana persiapan Engki dalam UTBK ini sehingga akhirnya lulus UTBK tanpa kayaknya lumayan sulit lah mengakses jaringan internet gitu ya. Benar banget. Oke, baik, siap. Jelaskan dulu ya. Jadi UTBK mungkin adik-adik juga mulai set nih. Boleh sama adik-adik kalau pegang HP ya, itu seperti pasti pegang HP ya. Ini bisa dimanfaatkan. Kita ketahui dulu tentang SWOT, kita analisis SWOT dulu. Apa sih strength kita, apa sih kekuatan kita, apa sih weakness kita, apa sih kelemahan kita, atau opportunity atau kesempatan yang kita punya, serta tweetnya ancaman-ancaman aja yang mungkin kita hadapi ke depannya. Nah, jadi udah paham nih, kita sekarang udah di waktu atau di tanggal yang nggak mungkin lagi melarut-larut kesedihan, nggak bisa SNMPTN. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan setelah konteksnya adalah pendidikan. Nah, untuk adik-adik yang mungkin punya kelebihan ekonomi atau nggak punya weakness lah di bidang ekonomi, mungkin bisa ikut bimbel yang berbayar seperti itu, KFF, dan lain-lain. Tapi kita tahu juga, percaya nggak semua punya kemampuan itu, nggak semua punya kekuatan itu. Karena kakak salah satu bagian dari orang yang memang kesulitan untuk join, untuk membayar biaya ikut bimbel tersebut. Jadi kakak akan cari partner lain. Mungkin adik-adik sekarang join di sini ikut bimbel Cadia Pandai. Nah, itu tuh bagian dari usaha adik untuk meraih kampus impian melalui jalur UTBK ini. Nah, mungkin selain ikut kegiatan seperti ini yang cenderung volunteer atau cenderung tidak berbayar, dengan mengikuti dengan serius, mengikuti penugasan tugas-tugas setiap waktu diberikan dari pelatihan gratis ini, atau adik-adik juga berinisiatif membeli buku. Nah, kakak dulu termasuk orang yang karena nggak pegang HP, nggak punya kesempatan ikut pelatihan Genius atau Zumba ini. Jadi kakak tanya nih sama teman-teman yang sekolah favoritnya untuk Kota Padang, itu yang kemudian adalah Semansa dan Semanten. Nah, mereka ngasih recommended bukunya itu adalah buku wangsit. Ini nggak endorse ya, tapi ya kayak kita pilih buku yang kita rasa itu tuh memang udah worth banget bagi orang-orang sebelum kita, dan itu tuh manfaat deh untuk kita. Jadi kakak beli bukunya, kakak bedah, kakak belajar. Nah, belajar sendiri itu kan lebih sulit kayak gitu. Nah, adik-adik yang sekarang di sini udah diwadahi belajar di Cadia Pandai, bisa banget untuk tanya ke mentornya, bagaimana sih ini kak, kalau dulu kesulitan ketika membaca buku. Tapi sedikit banyaknya usaha kita pasti akan memberikan dampak baik ke depannya. Jadi bisa beli buku dan belajar yang serius. Belajarnya nggak harus di push up sampai jam 3 pagi, enggak.
ditentukan aja, misalnya belajar itu dari jam 8 malam sampai jam 10 malam 2 jam aja, tapi rutin, nggak boleh gimana ya, daripada sehari, habis itu 2 minggu kemudian nggak belajar lagi. Gitu. Jadi di sana belajar, dan selain usaha-usaha dunia, kita tetap harus percaya bahwa ada usaha-usaha langit yang harus kita maksimalkan. Dan cara gue cuma menyebut usaha langit, dan sana kita tahu ada tangan Tuhan, ada ide orang tua yang harus dimaksimalkan. Kita tahu kan ya, sebenarnya kita berusaha, kita belajar itu sebenarnya bukan usaha kita lebih kita sampai sukses enggak, tapi kita berusaha dalam bentuk cara kita meraih Tuhan. Oh Tuhan, ini aku usaha loh, aku mau loh, jadi tolong bantu mudahkanlah ya Allah. Karena endingnya, apa ujungnya, memang kuasa Tuhan gitu. Jadi kakak di sini, dan kakak notabene adalah anak IPA, belajar saintek banget, kuliahnya di fakultas hukum lagi gitu ya. Ternyata teori itu ngomong aja, alhamdulillah terus berjalan bisa gitu ya. Teman-teman, yuk belajar UTBK, gak apa-apa susah, apa merasa buntu, tapi belajar terus rutin tiap hari. Kita percaya Allah gak akan pernah menzalimi hambanya, Allah gak akan mungkin gak membayar usaha mudah adik-adik usahakan itu. Oke, nah berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau ini di jurusan SMA-nya itu IPA, terus sampai akhirnya kuliahnya di jurusan sosmed. Ini kan udah benar-benar beda jalur banget ya, bisa. Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih, tips dari Eki untuk memilih jurusan ini gimana? Sampai yang awalnya Eki ini IPA, kok tiba-tiba bisa ke jurusan sosmed gitu? Dan alasannya untuk memilih jurusan ini apa gitu? Oke, siap. Ini sedikit persinggungan soal pertanyaan orang tua kayak nanti ya. Jadi kalau bicara ke depannya, kita akan bicara pilihan. Pilihan itu semakin kita dewasa, nggak pernah loh pilihan itu soal pilihan pribadi sendiri, no. Kita akan bicara tentang pilihan kita sebagai anak yang berbakti, pilihan kita sebagai siswa yang baik, pilihan kita sebagai orang di lingkungan masyarakat bagaimana. Nah, di sana butuh adik-adik pikirkan juga tentang SWOT yang udah ada sebelumnya, tentang apa kekuatan adik-adik, apa kelemahan, dan apa kesempatan yang bisa adik-adik maksimalkan. Di sini kakak pribadi sebenarnya sebelumnya kakak berminat banget, ingin banget itu kuliah di jurusan ekonomi atau tentang uang-uang. Tapi orang tua kakak ingin kakak kuliah di fakultas hukum, ingin kakak ada di fakultas hukum dan harus di UNAN. Ini kita tahu juga yang orang tua pertimbangan dari segi jarak, dari segi kemampuan finansial. Itu kalau jauh naik pesawat negeri kan mahal juga tuh, ya benar banget. Itu juga pertimbangan bagi orang tua kita. Nah itu tuh adik-adik memang harus banget, selain meyakinkan diri mau pilih apa, peluang di sana, dan bakal ngapain di jurusan tersebut, juga butuh menanyakan ridho orang tua itu di mana sih kayak gitu. Karena kalau orang tua udah ridho, setengah jalan tuh udah terbuka aja deh kayak gitu. Oke. Nah tadi kan mungkin Eki nggak masuk ke jurusan yang awalnya Eki mau dia. Nah terus kira-kira awal itu ada rasa terpaksa gitu atau udah langsung ikhlas atau gimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan nih perjalanan akhirnya bisa menerima di jurusan yang dipilihkan oleh orang tua Eki. Oke, siap. Sebenarnya yang namanya pilihan dan awalnya tidak sesuai dengan hati kita, pasti ngerasa kok nggak sesuai aku ingat sih, ini nggak mimpi yang aku inginkan loh gitu. Nah perlu kita pecahkan dulu bahwa sebenarnya ketika kita bismillah, kita memilih ridho orang tua, dimana kita ridho orang tua itu demi mendapatkan ridho Allah, dan di sana kita akan berbaik sangka bahwa Allah akan selalu menunjukkan jalan-jalan terbaiknya. Nah ketika kita membaca pasti langsung kayak apa nih pasal-pasal, ngapal-ngapal kayak gitu, buku-buku, regulasi-regulasi. Nah ternyata adik-adik, caranya ketika kita mungkin kita tidak minat akan sesuatu karena kita tidak begitu tahu, karena kita tidak begitu dalam memahami suatu jurusan tersebut. Nah mungkin adik-adik nanti memang disarankan banget join di sebuah komunitas, organisasi, di mana di organisasi tersebut adik-adik akan diperkenalkan lebih dalam, dan lama-lama kan sama orang bilang cinta karena terbiasa, itu juga deh sama jurusan adik-adik. Mungkin belum cinta karena belum paham, semakin dalam kita paham akan semakin cinta, dan jadi ketika mulai ekspor kita akan punya kesempatan lebih untuk ikut kompetisi, perlombaan. Nah selama perlombaan itu akhirnya luar biasa banget, kayak menantang dan merasa aku nemuin value lebih banget ketika lomba, dan aku tuh jauh lebih baik mengikuti perlombaan ini. Nah cinta gitu aja deh gitu. Oke, nah tadi kan kalau yang dijelaskan kan yang ini masuk ke jurusan yang udah dipilihkan sama orang tua. Pasti sebelumnya ada diskusi dulu nih, dan kan sebenarnya diskusi ini kan nggak semerta-merta pilihan kita nggak bakalan diterima kan. Mungkin bisa dijelaskan juga gimana sih cara berdiskusi dengan orang tua yang baik, sehingga apa yang kita sampaikan itu nggak semerta-merta langsung ditolak sama orang tua gitu. Oke, siap-siap kakak. Jadi gini, kita kan udah
sendiri aja, kita hidup bermasyarakat, kita hidup sebagai anak yang baik, kita juga hidup sebagai hamba Tuhan yang baik. Kita gitu akan memberikan ini, misalnya kakak dulu maunya ekonomi, maunya sekolah bisnis manajemen ITB. Kakak sebut ini, ayah, ibu, kakak suka, Eki sukanya ekonomi, Eki sering lomba ekonomi, dan Eki insya Allah mampu untuk masuk ke sana. Dan untuk perspektif kerjanya begini, kedepannya Eki ke sana dan ini gitu. Nah, dijelaskan juga mungkin kalau untuk pertama udah finish juga, mungkin biaya di sana cukup tinggi atau mahal, mungkin kita akan berusaha banget dengan siswa nih kayak gitu untuk seperti merayu gitu. Nah, mungkin di sana kan di Bandung tuh jauh, artinya untuk biaya pulang pergi naik pesawat itu sudah biaya lebih, dan itu ancaman untuk tantangan yang mungkin akan hadapi. Nah, tapi kita berdiskusi bukan berarti kita ngomong sendiri kan, jadi kita tanyakan juga keinginan dari orang tua kita bagaimana, dan kita percaya orang tua selama ini yang terbaik. Kita dengarkan juga orang tua kakak nyuruh kakak bilangnya itu hukum. Kenapa hukum? Karena kedepannya dunia ini akan bermasalah, bicara tentang legislasi kan semakin banyak. Nah, jurusan orang dan fakultas hukumnya sangat dibutuhkan nantinya. Jadi dengan sendirinya perspektif untuk bekerja jauh dibutuhkan. Terus kenapa harus Unan? Untuk menjadi pertimbangan bahwa kakak bukan dari keluarga yang berkecukupan banget yang bisa naik pesawat. Enggak, karena kakak berusaha untuk setelah lulus pun nanti kuliah harus lebih siswa kayak gitu. Jadi memang sepertinya Unan adalah pilihan terbaik, karena Unan juga termasuk top 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Jadi kayak cuma beda tempat doang kok kayak gitu, nggak kalah untuk segi kualitas. Dan satu lagi poinnya adalah nggak penting dari mana kamu belajar, bagaimana kamu belajar di sana. Karena orang bilang kita tidak besar dengan nama universitas yang besar, tapi kita adalah universitas yang besar karena nama kita berjuang di sana. Ditambah lagi kan sekarang lagi virtual nih, lagi online, jadi kita juga bisa belajar kayak lebih benar banget. Nah, ketika adik-adik sekarang nih akan diundang, tapi bukan juga kemungkinan kakak untuk ikut belajar webinar ikut UGM ya, ini kesempatan. Jadi walaupun kita online sekarang itu benar banget Kak Isa. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya, oke. Kan Eki ini sekarang lagi menekuni sesuatu yang awalnya Eki tidak minati. Itu kira-kira ada nggak sih kendala baik itu di dalam segi pembelajaran Eki? Oke, siap. Kendala yang namanya hidup pasti ada tantangan, pasti ada kendala. Tapi bagaimana kita memandang masalah yang nggak kita ucapkan, atau kita memikirkan itu adalah kesempatan yang akan kita lakukan solusi terbaiknya. Nah, di sini ini ketika kakak awal di fakultas hukum dengan dunia anak sosial yang luar biasa, nah kakak akan berusaha mencari teman-teman terbaik, mencari komunitas atau organisasi terbaik yang menurut kakak itu adalah sesuai dengan ideologi kakak, sesuai dengan prinsip kakak, dan akan baik dalam berkembang, mengembangkan diri dan value diri di sana. Mungkin bisa ikut kelas debat, kelas menulis dalam opini hukum dan lain-lain. Jadi di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang ingin menambah value diri dengan baik. Ketika kita dalam komunitas yang baik, dalam lingkungan yang baik, dengan sendirinya kita akan upgrade diri lebih baik. Jadi tantangan tersebut kita pandang berdasarkan mana kita deh. Kita pandang sebuah masalah yang akan terjadi, atau kita pandang sebagai suatu kesempatan yang akan jadi batu loncatan untuk kita jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, mungkin aku mau nanya juga nih, dari kan kampus impian udah Eki dapatkan awalnya, tapi ternyata terkendala di beberapa izin orang tua dan lain-lainnya gitu kan. Nah, oke, terus kemudian bagaimana cara ini mengatasi kendala tersebut? Oke. Sorry ya teman-teman audiens, memang sedikit alihnya sangat sistem. Jadi gini, ketika kakak melakukan mimpi untuk kuliah di tanah Jawa, it's okay, nggak masalah. Kita kayak aku tadi Bismillah, ketika kita belajar karena Allah, belajar demi menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan, akan Allah bukakan jalan-jalan terbaiknya. Jadi kakak di sana kakak pilih Unan, pastinya kayak akan pergi ada kendala di ekonomi, ada kesulitan nantinya kalau
daftar biaya kuliahnya kayak mana atau untuk uang transportasi di Padang bagaimana. Adik-adik jangan takut, kita tahu adalah ketika kita kuliah karena Allah akan jalan terbaik. Dan kita juga kuliah. Kalau ketika SMP, SMA, beasiswa itu cenderung sulit atau kecil. Nah, ketika di dunia kuliah ini sangat besar kesempatan adik-adik untuk mendapatkan beasiswa yang luar biasa banget gitu. Bahkan rasanya tuh kayak orang bekerja aja kayak menurut kebutuhan hidupnya sulit. Jadi orang menjadi orang yang menerima beasiswa itu luar biasa banget. Biasanya kamu ada bahwa kegagalan pertama nggak bisa impian yang April impian waktu itu gagal, malah akan mengantarkan kakak menuju ke bagian yang sekarang menjadi awardee Bright Scholarship. Oke, udah disinggung nih ya awardee Bright Scholarship. Pasti teman-teman penasaran kan? Awardee Bright Scholarship itu sebenarnya apa sih? Beasiswa kah, pelatihan kah, atau beasiswa sekaligus pelatihan? Itu bakalan kita bahas dengan materi yang kedua, materi yang gak luar biasa dengan materi yang pertama. Tapi sebelum itu mungkin aku mau ucapin terima kasih dulu kepada Anggi karena sudah berbagi pengalaman dan kepada teman-teman juga. Pokoknya semangat belajar UTBK dan tentukan kampus impian. Kalaupun emang kita gak masuk ke kampus impian yang pertama, kita pasti punya plan B untuk kampus impian yang kedua. Dan notice apa yang dibilang sama Anggi tadi. Kampus kita nggak besar karena nama kampus kita, tapi nama kampus kita besar karena nama kita. Jadi maksimalkan kita sebagai mahasiswa sampai akhirnya kampus kita bangga punya kita. Oke, karena kita tadi udah menyinggung masalah beasiswa juga, pada materi yang kedua itu kita akan membahas mengenai motivasi untuk mendapatkan beasiswa di dunia kampus. Nah, ini akan disampaikan oleh Rahmat Fajri Kurniawan. Rahmat Fajri Kurniawan ini merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Dan beliau juga merupakan salah satu awardee Bright Scholarship. Nah, beliau juga merupakan salah satu dewan perwakilan di Fakultas Teknik. Beliau juga banyak mendapati dan mencetak prestasi, salah satunya itu sebagai peraih medali emas OSN Kabupaten Agam, peraih nilai UN tertinggi Kabupaten Agam SDN 63 Surabaya. Oke, langsung saja kita panggilkan kepada Rahmat Fajri Kurniawan, disilakan. Oke, selamat sore Kak Fajri. Selamat sore Kak. Sebelum kita bakalan nanya-nanya nih mengulik mengenai beasiswa, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih Kak Fajri, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke Kak, baik adik-adik yang telah tergabung dalam grup ini, izinkan kakak perkenalkan diri. Nama Rahmat Fajri Kurniawan, biasa dipanggil Fajri. Masa kecil dihabiskan di Kota Lubukbasung, Kabupaten Agam, itu dari TK, SD, SMP hingga SMA. Dan sekarang kakak berkuliah di Universitas Andalas, jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik, angkatan 2020. Oke, berarti salah satu mahasiswa yang aktif di teknik industri ya, Fakultas Teknik. Oke, nah mungkin aku ingin bertanya dulu nih, sekarang Fajri mendapatkan beasiswa apa? Tadi kan kalau kita udah menyinggung mengenai beasiswa Bright Scholarship, apakah Fajri ini salah satu awardee yang gimana sih cara Fajri untuk mendapatkan ini, info dari mana atau seperti apa info yang Fajri dapatkan sebelumnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan perjalanan Fajri mendapatkan beasiswa ini. Oke, betul sekali Kak. Nah, jadi Fajri merupakan salah satu dari awardee Bright Scholarship UNAN batch 6, yang dimana kami tergabung dalam 12 penerima dari UNAN Kak. Nah, untuk info sendiri biasanya saya pribadi mendapatkan informasi dari Instagram, dari website, dari YouTube, dan dari teman ataupun dari grup-grup WhatsApp lainnya Kak. Nah, untuk Bright Scholarship sendiri, Fajri itu tergabung karena sebelumnya memang sudah mengikuti
mengikuti seleksi di Smart Scholarship, Kak. Nah, jadi buat adik-adik yang belum tahu, Smart Scholarship ini merupakan langkah awal bagi kita untuk bisa tergabung di Bright Scholarship. Nah, Bright Scholarship dan Smart Scholarship itu sendiri merupakan beasiswa di bawah naungan Yayasan YBM Berlian, Kak. Oke, berarti awalnya ini merupakan beasiswa Smart Scholarship, Iya. kemudian baru ada lanjutannya yaitu Bright Scholarship. Benar. Nah, kalau aku boleh tahu nih, apa sih perbedaan antara beasiswa Smart dengan Bright ini? Perbedaan dari beasiswa Smart dan Bright, ya, Kak. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa beasiswa Bright itu merupakan penyempurnaan dari beasiswa Smart, Kak. Nah, awalnya kan kita tergabung di Smart. Dan di Smart, fasilitas yang kita dapatkan itu adalah berupa uang saku dan pembinaan. Tapi pembinaannya tidak seintensif di mereka. Nah, sedangkan di Bright Scholarship sendiri, fasilitas yang kita dapatkan itu jauh lebih lengkap dan jauh lebih kompleks, Kak. Bisa. Oke, kira-kira benefitnya apa aja nih kalau boleh tahu di Bright Scholarship yang didapatkan oleh Fajri? Nah, kalau di Smart kan kita cuma dapat uang saku dan pembinaan yang tidak terlalu intensif. Sedangkan di Bright, kita dapat mendapatkan uang saku per bulan, biaya UKT, tempat tinggal, pembinaan, mentoring, dan pelatihan-pelatihan lainnya yang tentu saja hal ini akan berdampak positif kepada kita, baik itu di kampus, di kehidupan sehari-hari, dan tentu saja ini jauh lebih menguntungkan daripada yang saya dapatkan di Smart Scholarship. Oke, nah untuk pertama nih kan, Fajri awalnya udah daftar di Smart Scholarship, kemudian di Bright. Apakah sebelumnya Fajri udah pernah daftar di beasiswa lain atau belum? Sebenarnya sudah, dan memang sudah. Jadi saya pernah daftar di beberapa beasiswa, Kak. Boleh saya sebutkan? Ya boleh, boleh. Kita sekalian untuk ke teman-teman, biar teman-teman tahu juga kan beasiswa apa aja yang ada di Universitas Andalas. Mungkin juga bisa di-sharing pengalamannya. Gimana sih kok bisa nggak lulus di beasiswa awal ini, terus bisa lulus di beasiswa? Oke, Kak. Jadi pengalaman yang ingin saya sharing itu yang paling berkesan, ya, Kak. Yaitu pengalaman waktu saya daftar di beasiswa Toronto Foundation. Nah, oleh kan saya IPA waktu SMA Olimpiade Kimia. Jadi keinginan waktu kuliah nanti mau tergabung dalam tim riset itu. Dan salah satu beasiswa yang saya lihat yang mewadahi para pekerjanya dalam bidang riset dan teknologi itu adalah beasiswa Toronto Foundation. Dan saya sangat interest nih, Kak, untuk bergabung di beasiswa Toronto Foundation. Saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari, mulai dari esai, mulai dari dokumen-dokumen yang diperlukan, mulai dari maka sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang saya diajukan saat wawancara pun sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi sialnya adalah waktu tes akademik yang tahap 2 kalau tidak salah, itu saya kebetulan dempet dengan jadwal praktikum. Kalau tidak salah jadwal praktikum itu selesai jam 15.30 dan jadwal tes akademiknya itu mulai jam 16 kurang 15 menit. Jadi cuma jeda 15 menit, Kak. Dan kebetulan waktu praktikum itu saya mepet, Kak. Ada terjadi kesalahan waktu praktikum dan harus diperbaiki dan itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Nah, habis dari menyelesaikan masalah praktikum, saya balik ke rumah, saya aktifin laptop, saya mulai menjawab pertanyaannya itu udah tinggal waktu sekitar 45 menit. Jadi saya sudah rugi sekitar 30 menit, Kak. Jadi dan saya gagal gitu. Itu benar-benar sangat mengecewakan. Berarti gagal di karena hari hanya ya, padahal persiapannya sudah matang. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan juga persiapan di Bright Scholarship ini sampai akhirnya Fajri mendapatkan ini, mulai dari mungkin gimana sih pembuatan esai yang baik dan benar, kemudian bagaimana tips dan trik menjawab waktu wawancara, mungkin bisa diceritakan Fajri. Oke, Kak. Nah, berbekal pengalaman saya gagal di Toronto Foundation yang pertama, saya mulai berbenah diri bagaimana cara membagi waktu dengan baik, manajemen waktunya, bagaimana menyempurnakan esai yang kita bikin, bagaimana kita menjawab pertanyaan dari wawancara. Bahkan saya sudah pernah casting wawancara dengan teman saya yang sudah pernah lolos di Bright Scholarship, Kak, di tahun sebelumnya di kelas saya. Jadi kami itu seperti gladi lah, bisa dikatakan seperti itu, Kak. Nah, awal-awalnya saya mulai persiapkan dari dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, seperti KNS, seperti nilai rapor, dan lain sebagainya. Kan itu seleksi administrasi. Habis seleksi administrasi, baru kita disuruh upload esai. Esai itu kan kalau di Bright kalau tidak salah, itu menceritakan bagaimana visi misi kita dan bagaimana apa yang dapat kita berikan kepada masyarakat.
Nah, waktu itu kalau tidak salah yang saya apply adalah bagaimana saya ingin menciptakan sebuah sistem yang bermanfaat bagi para petani sehingga harga komoditi pertanian itu menjadi lebih berharga dan para petani dapat menjadi sejahtera. Nah, tips buat membuat esai yang pertama bagi saya adalah tema dari esai itu sendiri haruslah unik. Nah, mungkin kita membuat tema dari esai yang sudah sering digunakan oleh awardee lainnya sehingga menjadi tidak menarik bagi para tim seleksi nantinya. Nah, selain dari tips, maka kita harus membuat esai kita itu sestruktural mungkin, Kak, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, setelah itu barulah kita mulai menyempurnakan esai kita dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Misalkan, kalau kita tema esainya tentang pendidikan, dari diri kita yang kira-kira unggul di bidang pendidikan. Kalau tema kita tentang teknologi, apa sih yang kita miliki yang kira-kira dapat bersaing dalam bidang teknologi itu, Kak? Sehingga nanti waktu wawancara kita jawab pertanyaan dari pewawancaranya itu lebih mudah, Kak. Itu sih, Kak. Oke, dari cerita yang udah dipaparkan sama Fajri tadi, Fajri ini merupakan salah satu mahasiswa yang gigih banget ya dalam mencari beasiswa. Kira-kira apa sih yang memotivasi Fajri sehingga Fajri itu sangat keras dalam mencari beasiswa? Motivasi sebenarnya cuma satu, Kak, yaitu saya tidak mau merepotkan orang tua saya ketika saya berkuliah. Nah, waktu saya mau daftar UTBK, waktu saya mau masuk UNAN, saya bilang kepada ibu saya, kalau saya mau masuk jurusan teknik, saya mau masuk UNAN, dan perihal biayanya tidak usah difikirkan. Bahkan waktu itu saya sudah sempat terpikir, saya bisa membiayai kuliah saya dengan cara bekerja, Kak. Waktu itu saya niatnya mau jadi Grab. Oh, jadi aja. Ya. Nah, tapi kan itu opsi terakhir, kan harga diri saya terinjak-injak juga kalau jadi strategi yang paling recommended ya tentu dengan beasiswa. Nah, di awal sebelum kuliah saya sebenarnya sibuk beasiswa apa saja yang dapat saya ikutkan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang buka. Misalkan pada semester 1 beasiswa yang buka itu beasiswa Tamato sama beasiswa misalkan di semester 2 yang buka beasiswa Excel Future Leader sama Tokopedia. Saya sudah list dan sampai sekarang foldernya itu masih ada tentang itu. Jadi tiap awal semester saya lihat beasiswa apa yang bisa saya ikuti, beasiswa apa yang bisa saya kepada masyarakat di bidang sosial misalnya. Beasiswa B menyasar kepada orang-orang yang akan dipersiapkan untuk riset. Beasiswa C dipersiapkan untuk orang-orang yang akan bergerak di bidang startup. Beasiswa D dipersiapkan untuk calon-calon guru seperti itu. Nah, jadi kita perlu paham dulu beasiswa apa yang akan kita ikuti. Misalkan kalau BREK itu sendiri menyasar orang-orang yang dalam karirnya tidak hanya berfokus pada pengembangan karir sendiri, tapi juga bagaimana kita dapat berkontribusi kepada masyarakat secara luas. Nah, dari situ kita mulai bisa mempersiapkan esai kita yang sesuai dengan topik yang diinginkan oleh panitia seleksi, Kak. Nah, mungkin kalau saya sendiri begitu, Kak. Nah, seandainya nanti ketika IPK kita kurang, kita bisa approve di esai misalkan apa sih yang bakal kita berikan pada beasiswa itu, apa sih
yang bisa menambah nilai dari beasiswa itu, dan seolah-olah tidak hanya kita yang menerima manfaat dari beasiswa, tapi pihak penyelenggara beasiswa juga menerima manfaat karena telah menerima kita gitu. Oke. Nah, berarti kalau di Bright Scholarship ini itu sangat mencakup semuanya ya, baik di akademik maupun masyarakat dan sosialnya juga. Nah, kira-kira nih kalau dari Fajri sendiri, kan sekarang kan kalau di Bright kan itu dikasih fasilitas berupa asrama gitu kan. Nah, keseharian Fajri setelah menjadi award di Bright Scholarship ini ada yang berubah nggak sih kira-kira dari yang awalnya mungkin nggak tergabung di asrama gitu kan. Terus waktu di asrama, apakah ada yang berubah dari kepribadian Fajri sendiri? Banyak sekali sebenarnya, Kak. Oh, boleh diceritakan? Awalnya kan saya jarang sholat tahajud gitu kan, jarang sholat duha. Selama di Bright itu mentor sering mengingatkan. Saya kan dibangunkan jam 4 subuh untuk sholat duha, sholat tahajud, diingatkan sholat duha di waktu pagi, diingatkan hafalan Al-Qur'annya, sehingga dari segi agama saya alhamdulillah berasa meningkat, Kak. Dan dari segi pengabdian masyarakat, saya yang awalnya sangat apatis, sangat tidak suka terhubung dengan orang-orang, akhirnya mulai memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Kan di Bright itu banyak sekali programnya, seperti program bagi-bagi takjil, mengajar TPA, memberikan bantuan beras dan lain sebagainya, sehingga dari situ azas sosial saya juga terasa. Oke, berarti sangat luar biasa sekali ya beasiswa Bright ini, bukan cuma di akademik dan juga sosial serta ke masyarakat, tapi juga membantu kita dalam spiritualnya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, bagi teman-teman nih yang udah ada pengen rencana kuliah, tapi mungkin mikir, aku nggak ada biaya nih, nanti orang tua aku kesulitan. Pokoknya jangan sampai menyerah karena hanya dengan masalah kayak gitu. Mungkin aku pribadi nih ya, aku juga awalnya mikir kayak gitu, kira-kira bisa nggak ya kuliah, sedangkan orang tua aku kayaknya kalau untuk biaya sulit, apalagi UKT itu sekarang mahal kan, padahal kita nggak seperti offline gitu. Tapi tenang aja teman-teman, karena banyak banget di universitas itu beasiswa yang menyediakan mulai dari tempat tinggal, UKT, sampai kayak kita makan sehari-hari itu kita dibiayain gitu. Asalkan kita punya keinginan untuk menjadi mahasiswa yang baik. Jadi teman-teman persiapkan diri, kan udah dikasih nih info bagaimana di kampus impian, terus juga udah ada beasiswa ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Nah, tadi juga kalau aku tahu nih ya, Fajri ini juga salah satu mahasiswa yang aktif organisasi ya. Jadi Bapak Dewan. Iya. Ternyata kalau yang sebagaimana yang udah aku ketahui ya, ternyata kalau misalnya di perkuliahan itu kita nggak cuma fokus di kuliah aja ya, kita juga fokus di banyak hal, salah satunya itu organisasi. Ternyata organisasi itu sangat penting nih untuk kita ketahui dan juga kita jalankan di perkuliahan karena bisa membantu kita untuk mengasah soft skill kita. Kalau yang Fajri tadi cuma Dewan aja atau ada organisasi lain yang diikutin? Kalau organisasi saya tergabung dalam 2 organisasi kan, pertama Foristek dan yang kedua DPM. Nah, di Foristek saya tergabung sebagai tim mentoring untuk adik-adik kan di UNAM itu ada mentoring itu adik-adik mahasiswa baru kan. Nah, itu yang bagian Foristek. Dan kemudian di DPM saya tergabung dalam komisi legislasi kan. Nah, sebagaimana Kak bilang tadi, kita sebagai mahasiswa jangan hanya ikut kegiatan di kelas saja, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena banyak sekali sisi-sisi di dunia kampus yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan soft skill kita. Salah satunya adalah organisasi, bisa UKM, dan lain sebagainya. Nah, karena sebagaimana sebelum saya masuk kampus, saya pernah dinasihati oleh salah seorang ustaz saya, dia bilang kayak gini, kamu kalau di kampus cuma pergi kuliah, kamu itu rugi gitu kan. Sebab kuliah itu bukan tempat belajar, kalau tempat belajar itu bisa di sekolah, di YouTube, di dan sebagainya. Tapi kuliah adalah tempat bagaimana kita bisa membuka cakrawala. Nah, salah satu cara bagaimana cakrawala terbuka tentu bagaimana kita menghadapi orang-orang, bertemu banyak orang dengan berbagai karakter. Dan cara terbaik untuk bisa mendapatkan itu semua adalah dengan tergabung di dalam organisasi. Benar banget, karena soft skill itu nggak bisa kita dapatkan di mata kuliah ya, karena kalau cuma di mata kuliah itu kita cuma hard skill saja. Kalau untuk soft skillnya itu kita bisa mendapatkannya di luar dari perkuliahan. Nanti adik-adik, teman-teman, kita dari sini kita bisa melihat nih kan, kalau organisasi itu juga sangat penting. Nah, untuk masalah organisasi
organisator banget ya sih. Nah, untuk materi yang ketiga untuk masalah organisasi, kita akan bahas secara tuntas dengan Kak Novita Gustiarni. Nah, sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Fajri sudah berbagi ilmu mengenai beasiswa yang sangat penting banget bagi teman-teman untuk ketahui karena untuk menjadi bekal teman-teman di universitas tadi. Nah, langsung aja nih kita ke materi ketiga mengenai organisasi. Bagaimana sih cara kita untuk membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan. Sebagaimana yang sudah aku jelaskan tadi bahwa organisasi itu juga sangat penting untuk mengasah soft skill yang akan digunakan di dunia pekerjaan. Langsung saja, Novita Gustiarni ini merupakan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi Universitas Andalas. Kalau aku mau jelasin pengalaman organisasinya, kayaknya bisa sampai maghrib ya, atau bisa sampai malam ya. Karena terlalu banyak nih, mulai dari staf konsumsi, sharing kewirausahaan, terus juga pernah menjadi staf humas LKMTD, terus staf acara, banyak banget pokoknya. Dan sekarang FV ini, Kak Novi ini merupakan salah satu anggota dari BMKM Universitas Andalas. Bahkan sudah jadi sekretaris umum ya, sekretaris menteri. Wah, sekretaris menteri nih. Kalian pasti kebayang tuh ya kalau udah sampai BMKM itu udah organisator banget. Pokoknya kita bahas secara tuntas pengalaman dari Kak Novi ini, bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan. Langsung saja kita panggilkan Kak Novita Gustiarni, silakan. Halo, selamat sore Kak Novi. Halo, selamat sore Kak Yusma dan teman-teman semuanya. Oke, mungkin sebelum kita bahas mengenai masalah organisasi, kita boleh perkenalkan diri dulu Kak Novi. Oke, boleh banget. Mungkin perkenalkan diri lebih dahulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama Novita Gustiarni, bisa dipanggil Novi. Novi sendiri dari jurusan ilmu ekonomi angkatan 2019 dan berdomisili saat ini di Padang. Namun untuk alamat sendiri Novi dari Kabupaten Agam, Kecamatan Lampung. Oke, jadi Kak Novi ini selaku mahasiswa ilmu ekonomi. Nah, kalau boleh tahu nih, organisasi apa aja yang sekarang Kak Novi lagi tekuni? Oke, sebenarnya kalau untuk tahun ini, berhubung karena Novi juga udah join di BMKM Teman sebagai sekretaris biro keuangannya, jadi Novi lebih fokus di BMKM Teman aja. Namun kalau untuk sebelum-sebelumnya itu Novi juga pernah tergabung dalam organisasi BMKM-FE, juga pernah tergabung di LG dan beberapa kegiatan lainnya. Oke, nah aku mau nanya nih, alasan Kak Novi ingin aktif organisasi itu gimana sih cerita awalnya? Pasti kan awal-awal kita jadi maba itu kan kita fokus ke akademik aja ya, nggak mau tahu pokoknya IP harus 4 gitu, nggak mau yang lainnya pokoknya IP harus 4 gitu. Nah, apa sih yang membuat Kak Novi ingin memulai organisasi? Gimana ceritanya? Oke, guys, nah mungkin kalau untuk itu lebih ke hal-hal yang bersifat pribadi ya. Mungkin sebenarnya sebagai seorang siswa yang beralih menuju mahasiswa atau kita benar dengan mahasiswa baru, pasti kita banyak banget hal-hal yang membuat kita tuh culture shock atau membuat kita harus segera beradaptasi gitu. Jadi karena mungkin di SMA dulu kita juga udah pernah pengalaman organisasi, kepanitiaan, atau mungkin ada yang lebih fokus dengan akademisnya, itu mungkin udah bisa basicnya kita lihat dari sana gitu. Jika dulu di SMA itu kita adalah tipe orang yang memang lebih suka ke akademis, mungkin di SMA di kuliah ini, di perkuliahan ini bisa dicoba untuk mengikuti organisasi atau mungkin kembali lagi ke diri masing-masing, mungkin lebih fokus ke kuliah. Jadi itu kita tetapkan dulu dari diri kita masing-masing, kita kenali dulu diri kita ini seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh KMG ya, kalau untuk diri sendiri itu perlu banget untuk kita mengenalinya gitu. Kita harus bisa menganalisis diri kita sendiri, bagaimana SWOT diri kita sendiri. Jadi kita bisa kenali apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa mungkin peluang dan ancaman yang akan kita hadapi, dan juga kita bisa perhatikan bagaimana cara kita menghabiskan waktu luang. Seperti kita bisa juga lihat dari bagaimana hobi kita, apa sih cita-cita yang ingin kita capai itu. Nah, jika kita sudah mengenali diri kita sendiri, itu kita akan
lebih mudah dalam menetapkan tujuan kita gitu. Kedepannya kita mau apa sih gitu. Ya, mungkin kalau dari Novi pribadi itu adalah tipe orang yang nggak bisa diam gitu. Jadi mungkin lebih hiperaktif ya. Lebih sebenarnya kalau hiperaktif nggak juga sih kayak gitu ya. Tapi lebih ekstrovert. Kita bisa bilang ekstrovert ya. Bisa lah ya. Mungkin karena itu ya. Karena dari Novi sendiri itu tujuan awal kuliah itu Novi nggak pengen cuma untuk belajar aja. Karena selama di SMA itu Novi juga udah merasakan kalau misalnya kita cuma fokus di akademik aja, kayaknya kurang banget ya relasi kita gitu. Mungkin kayak di kelas kita, cuma ya paling kita kenal orang-orang yang di kelas kita atau mungkin orang-orang yang kelasnya berdekatan dengan kita dan ya orang-orang yang terbiasa menjalin komunikasi dengan kita gitu. Tapi jika kita mengikuti organisasi, itu bisa kita kayak misalnya dari SMA dulu itu kita ikut organisasi A. Dan ternyata di dalam organisasi itu banyak banget orang-orang yang ternyata dari luar jurusan yang berbeda gitu. Atau bahkan mungkin ketika kita organisasi itu mengadakan acara eksternal, itu kita bisa juga loh menjalin relasi dengan orang-orang dari luar SMA kita. Nah itu juga yang kita rasakan di perkuliahan saat ini. Apalagi notabene-nya kan perkuliahan itu terdiri dari beberapa fakultas, ya ribuan lah ya mahasiswanya gitu. Sampai 10-an ribu ya gitu. Nah, kalau istilahnya di Novi sendiri, kalau cuma pengen fokus kuliah, ya artinya Novi cuma ketemu sama teman-teman seangkatan aja gitu. Nah, belum tentu Novi bisa ketemu sama orang-orang yang di luar jurusan, di luar angkatan bahkan, dan mungkin lebih seuniv gitu. Oke, nah kan tadi kan Kak Novi pernah juga dong merasain kayak nggak berorganisasi awalnya gitu kan, terus akhirnya berorganisasi. Nah kira-kira dari segala macam organisasi yang pernah Kak Novi ikutin ini, kayak apa sih, banyak nggak sih perbedaan yang Kak Novi rasakan gitu, yang awalnya kita nggak berorganisasi, akhirnya kita berorganisasi, kita bertemu orang banyak, bertemu pengalaman-pengalaman yang luar biasa banget itu, ada banyak nggak sih perubahan yang Kak Novi rasakan? Oke, kalau mengenai perubahan sebelum dan setelah memasuki organisasi itu sangat-sangat banyak yang Novi rasakan. Sebenarnya untuk pertama kali kuliah itu Novi belum langsung join ke organisasi, belum. Tahun pertama itu Novi masih mengamati nih, istilahnya kita masih Pengamatan. iya, masih lihat-lihat dulu lah, Survei ya. kira-kira apa sih yang cocok sama karakter dan kepribadian kita. Nah itulah tadi gunanya Novi bilang kita tuh harus kenali diri sendiri terlebih dahulu. Kita tuh minatnya kemana sih? Pengen mengembangkan bakat apa yang kita punya itu apa? Dan apa wadah yang sesuai dengan minat dan bakat kita tadi. Nah, kalau biasanya kan kalau kita pertama kali masuk kuliah itu bakalan ada masa pengenalan kampusnya. Dan di sana itu udah diperkenalkan juga lah beberapa UKM, ya keseluruhan lah organisasi UKM ataupun UKMF yang ada di universitas kita. Nah, saat itu Novi masih mengamati ya apa aja yang sesuai dengan Novi kira-kira. Dan memang di tahun pertama ini Novi nggak ikut banyak organisasi ataupun kepanitiaan. Dan juga karena sebenarnya di tahun 1 ini lebih banyak organisasi itu membuka untuk magang gitu sebagai pengenalan terhadap organisasi mereka. Nah, Bisa dibilang pra-organisasi gitu ya? Ya, benar. Jadi ketika kita masih meraba-raba, sebenarnya Novi juga masih fokus ke kuliah saat itu, tapi juga sudah mulai mencoba. Salah satu itu ada jadi bisa dibilang tempat organisasi Novi pertama itu adalah di BMKM FE di Fakultas Novi. Jadi di tahun pertama itu sudah buka nih untuk pendaftaran oprek magangnya, dan Novi itu ikut beberapa sampai dia itu 1 periode tapi nggak sampai 1 tahun. Jadi di sana ditempatkan di bidang pemberdayaan perempuan dan banyak juga lah pengalaman kepanitiaan yang tapi
banyak tapi tidak sebanyak setelah-setelahnya gitu. Jadi di situ masa awal Novi mengenal gimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif atau mungkin dengan hal-hal yang berkaitan dengan relasi gitu. Oke, nah kan tadi Kak Novi ini udah banyak banget nih kan organisasi yang ditekuni. Nah itu kan udah ketemu banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Kira-kira kalau kendala dari berorganisasi itu sendiri ada nggak sih Kak Novi? Bisa diceritakan pengalamannya mungkin kendala dalam organisasi ini? Oke, mungkin kalau untuk kendala organisasi sebenarnya yang namanya kita hidup itu pasti bakalan ada masalah Benar. gitu ya. Apapun dimanapun kita berada, kita akan selalu menemukan kendala itu. Ya, itu tergantung pada kita sendiri bagaimana kita mengelola dan mengatur diri sendiri bagaimana untuk menjadi versi terbaik diri kita dimanapun kita berada. Mungkin kalau untuk kendala sendiri itu lebih banyaknya ditemukan jika kita tidak dipertemukan dengan orang yang tepat. Maksudnya itu adalah ketika kita dalam organisasi itu sebenarnya kita dituntut untuk bisa bekerja sama secara tim maupun kita bekerja secara sendiri. Nah, mungkin ketika kita bekerja individu, mungkin kita bisa mengatasi kendala-kendala tersebut secara pribadi. Bisa kita bertanya dengan orang-orang yang pernah di bidangnya sebelumnya, atau ya itu bisalah kita atasi sendiri. Namun lain halnya ketika kita dipertemukan atau tergabung dengan orang-orang yang menuntut banyak kesabaran lah gitu ya istilahnya. Ketika kita gimana ya bilangnya? Dengan pemikiran yang sangat jauh berbeda dengan kita Benar, gitu ya. iya. Pasti menjadi kesulitan tersendiri buat kita. Iya, karena kan karakter orang ini berbeda-beda ya, karena cara pikir kita berbeda, cara kita bertindak juga berbeda, dan itu hal-hal yang membuat kita mungkin sulit untuk menyatukan suhu tadi gitu. Tapi di sana juga lah kita dituntut dalam organisasi juga lah kita belajar bagaimana supaya dengan perbedaan tadi kita dapat mencapai satu visi, misi, dan tujuan yang sama gitu. Gitu sih Kak Isma. Oke, nah kan tadi kan udah dijelasin juga ya, karena kita sebenarnya organisasi itu juga lumayan memakan waktu banyak ya. Karena kan kita udah kuliah, terus juga organisasi, di mana organisasi itu bukan cuma sekedar organisasi, tapi juga ada program kerja yang harus kita laksanakan gitu kan. Iya, Itu benar juga banget. memakan waktu, apalagi program kerjanya dalam cangkupan yang luas gitu kan. Nah, untuk tips dan trik bagaimana sih cara untuk memanajemen waktu antara perkuliahan dan juga organisasi, kira-kira bagaimana? Baik. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke pembicaraan kita yang pertama. Sebelum kita memasuki organisasi, kita kenali diri kita sendiri. Ketika kita sudah memutuskan untuk memasuki organisasi, kita kenali terlebih dahulu lingkungan kita seperti apa. Bagaimana lingkungan organisasi tersebut? Apakah organisasi ini kira-kira sesuai dengan karakter kita? Apakah akan bisa mengembangkan bakat kita di sana dan juga minat kita, dan kontribusi seperti apa sih yang akan kita berikan dalam organisasi tersebut. Karena sebenarnya dalam organisasi ini nggak cuma kita yang butuh gitu, organisasinya juga butuh kita. Dalam organisasi itu ada hal-hal dari dalam diri kita yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mencapai tujuan dari organisasi tadi. Ketika kita sudah tergabung dalam satu organisasi, bakalan ada program-program yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan dan kita tuntaskan, dan itu harus dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi kita dalam organisasi itu udah harus komitmen, nggak boleh lari-lari, nggak boleh hilang-hilangan gitu kan, banyak juga yang terjadi ini. Nah akhirnya nanti yang kesusahan adalah ketuanya aja gitu, atau koornya gitu. Sebisa mungkin hindari hal-hal tersebut. Nah, biasanya hal-hal yang seperti ini terjadi karena orang tersebut tidak memahami esensinya sendiri, kenapa dia harus bergabung dalam organisasi tersebut. Kebanyakan ada yang cuma ikut-ikutan atau pengen coba-coba aja deh dulu gitu. Tapi ketika sudah di dalam, dia tidak serius dan tidak berkomitmen dengan apa yang sudah ia tetapkan gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita itu bukan cuma punya tanggung jawab untuk belajar,
belajar itu juga tanggung jawab kita dan kewajiban kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Tapi dalam dunia perkuliahan ini, istilahnya dunia kita nggak sesempit itu gitu. Kita harus banyak mengeksplorasi hal-hal lain di luar bangku kuliah yang mungkin banyak hal-hal atau pengalaman dan pengetahuan yang kita nggak bisa dapetin di bangku kuliah gitu. Jadi kita perlu tergabung dalam satu komunitas atau organisasi. Jadi kita perlu bergabung untuk mengasah soft skill kita tadi gitu. Nah, soft skill ini tuh banyak banget yang bisa kita dapatkan, seperti ada kemampuan-kemampuan tertentu seperti desain grafis, public speaking, atau penggunaan aplikasi tertentu lah gitu, yang nantinya hal ini juga dapat menunjang karir kita gitu. Jadi kita itu kuliah seimbangkan antara akademik dan juga organisasi ketika kita memang memilih untuk organisasi. Tapi jika kita memilih hanya untuk fokus kuliah aja gitu, misalnya setelah kita merenungkan diri gitu, ternyata kita tuh adalah tipe-tipe orang yang tidak menyukai organisasi. Nah, dengan seperti itu kita jangan buang-buang waktu untuk hal-hal lain dan fokus saja kepada tujuan pertama tadi. Ketika kita hanya ingin kuliah cepat tamat, mendapatkan IPK tertinggi, ya artinya kita harus mempush diri kita untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Misalnya kita bisa dengan selalu mengatur nih rencana kita, apa aja step-step yang kita harus tempuh untuk mewujudkan hal tadi gitu. Dan karena berhubung kita tidak tergabung dalam organisasi, jangan juga kita itu berhenti untuk mengembangkan diri ini gitu. Sekarang itu kan udah banyak kayak lembaga-lembaga training di luar atau volunteer komunitas, atau di media sosial sekarang itu banyak banget media-media yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan dan mengasah soft skill kita. Nah, ketika kita bergabung di organisasi, sudah pasti kita akan terbantu untuk mengasah soft skill tadi. Dan ketika kita memilih tergabung dalam organisasi itu, kan kita juga kuliah, juga organisasi, biasanya waktu kita itu bakalan lebih padat dan lebih sedikit waktu luangnya gitu. Dan dengan begitu, kita harus pandai-pandai mengatur waktu, dan di sanalah kita dituntut untuk bisa mengasah skill time management. Dengan time management ini, kita bisa mulai dari diri kita sendiri, seberapa kesungguhan kita dalam menjalani hari-hari kuliah dan berorganisasi. Ketika kita sudah mendapatkannya, kita bisa mengatur skala prioritas. Kita lihat nih, yang untuk perkuliahan kira-kira apa aja, untuk organisasi apa aja, dan nggak mungkin dalam satu waktu kita bisa menuntaskan keduanya gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan keduanya, kita harus bisa mengatur waktu, mengatur timeline kegiatan kita lah gitu. Jadi kita susun jadwal, kira-kira untuk besok apa aja yang harus saya lakukan, apa saja hal-hal yang harus saya persiapkan, dan apa saja dan kapan gitu. Hal tersebut harus segera tuntas gitu. Jangan menunda-nunda pekerjaan dan menumpuk pekerjaan, karena itu bakalan berimbas pada diri kita sendiri gitu. Karena terbatasnya waktu, bahkan kadang rasanya 24/7 ini udah nggak cukup lagi gitu. Kurang banget. Kan udah dijelasin tadi kan seberapa penting organisasi ini buat kehidupan kita selanjutnya ya, bukan cuma kehidupan kita saat ini. Nah, pastinya faktor lingkungan itu sangat penting ya untuk kita juga, untuk mendukung kita untuk berorganisasi dan juga di perkuliahan. Nah, bagaimana cara Kak Novi untuk memilih lingkungan yang baik untuk kita dapat kuliah dan juga berorganisasi? Oke, ini mengenai lingkungan ya. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi mahasiswa, masa peralihan tersebut akan sangat-sangat mempengaruhi kita di awal tadi, bagaimana kita memilih dan memilah lingkungan kita sendiri gitu. Banyak dari kita yang ketika kita menjadi mahasiswa baru, banyak banget kita tuh cuma ikut-ikutan aja gitu. Teman nongki kita nongki, teman pergi main kita main juga, atau yang ke perpus kita juga ikut ke perpus gitu. Jadi boleh
pas awal-awal itu kita kan mengamati istilahnya ya, kita tuh memandang lingkungan mana yang cocok dengan kita. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak sadar dan bahkan salah pergaulan gitu. Dari awal itu ternyata dia dapat temannya tuh yang toksik lah, atau lingkungannya tuh yang nggak bagus untuk mengimprove dirinya di perkuliahan, sehingga dia bisa salah jalan gitu. Banyak banget ditemukan mahasiswa yang seperti itu, tapi di samping itu banyak juga mahasiswa yang berhasil mengimprove dirinya sendiri di lingkungan yang baik. Nah, untuk mendapatkan lingkungan yang baik itu, dimulai dari diri kita sendiri lagi. Bagaimana niat kita, bagaimana realisasinya kita menemukan lingkungan tadi, dan salah satunya itu dengan memasuki organisasi. Karena di organisasi ini banyak banget hal-hal positif yang dapat meningkatkan kualitas diri kita gitu. Karena umumnya ya orang-orang yang berada di organisasi ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan berkomitmen gitu. Bisa kita andalkan lah gitu orangnya, bisa ya nilainya tuh lebih lah gitu mahasiswa yang berorganisasi ini. Jadi jika kita untuk memilih lingkungan tadi bisa dimulai dari organisasi, kemudian kita mengembangkan diri. Umumnya dalam organisasi itu kita juga bakalan mendapatkan banyak hal-hal seperti ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, itu tuh bakal membuat diri kita ini menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi dalam organisasi ini, kalau saya pribadi ya itu mungkin dapat dikatakan setelah menerima beasiswa ini, setelah menjadi awardee Bright Scholarship, itu lebih memahami diri sendiri gitu, karena di beasiswa ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mendapatkan pelatihan-pelatihan juga, kita diarahkan, dibina, didampingi, dan hal-hal tersebut membuat saya sendiri menjadi lebih paham dan mengerti gitu. Ternyata oh mahasiswa tuh seperti ini loh, mahasiswa tuh nggak cuma ini gitu, nggak cuma main-main, nggak cuma kuliah lalu pulang, kuliah pulang, nggak gitu. Karena kita butuh mengembangkan diri untuk kemudian kita ini juga dapat mengembangkan kembali, menuangkan apa yang kita dapatkan untuk orang lain gitu. Jadi jika di dalam satu komunitas itu kita udah dapat bekalnya nih. Nah, itu kita perlu tuangkan lagi agar orang-orang di sekitar kita juga merasakan manfaat yang sama gitu. Nah, teman-teman semua pasti udah tahu dong ya gimana sih pentingnya organisasi di dunia perkuliahan. Karena bukan cuma berguna saat ini ya, tapi juga bakalan berguna di masa yang akan datang. Kayak percuma dong kalau misalnya kita berisi nih, kita berilmu, tapi kita tidak bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sedangkan komunikasi itu bisa didapatkan ya salah satunya di organisasi seperti itu ya. Nah, itu tadi teman-teman kita udah dengar penjelasan dan juga pengalaman mengenai bagaimana memilih kampus impian, jurusan impian, dan juga mengenai beasiswa. Kan tadi misalnya nih di kampus impian ada kendala, salah satu kendalanya yaitu di keuangan. Kita udah punya solusinya, salah satunya di beasiswa. Dan di beasiswa juga dituntut nih salah satunya berorganisasi. Nah, juga udah dikasih tips dan trik bagaimana cara berorganisasi dengan baik tanpa mengganggu perkuliahan. Jadi talk show ini udah lengkap banget nih ya kalau aku pikir-pikir, mulai dari awal masuk kuliah hingga ke dunia pekerjaan udah dirangkup nih semuanya sekarang. Nah, pastinya bermanfaat juga nih buat aku pribadi dan juga teman-teman semua. Nah, karena kita udah di pengunjung acara nih, mungkin dari teman-teman yang join, baik di live IG ataupun di Zoom, kalau misalnya ada pertanyaan dari ketiga pemateri tadi, mungkin boleh ditanyakan. Kita tunggu nih sekitar 3 menitan ya, boleh ya panitia. 3 menit untuk kalau misalnya ada yang bertanya, sekalian kita ngobrol-ngobrol ringan nih sama para pemateri yang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Engki nih ada ikut organisasi nggak? Soalnya tadi belum ditanya. Kalau boleh tahu organisasi apa aja? Alhamdulillah cukup banyak. Organisasi apa aja sekarang menjadi koordinator akhwat bidang humas dan jaringan FK Irabani Universitas Andalas, juga sebagai
Steering Committee atau SC dari Ramadan di Kampus yang sedang terlaksana sekarang, juga sebagai DPP Dewan Pengawas Pengurus di Lembaga Pengkajian Islam Fakultas Hukum Universitas Andalas. Juga tergabung sebagai anggota atau staf di Kajian Strategis, sebuah organisasi pendidikan yaitu di City Institute. Mungkin dikembalikan. Nah, aku mau nanya juga ke Bang Fajri nih. Kan tadi kan udah dibilang juga ya kalau misalnya beasiswa menjadi awardee Bright Scholarship ini kita udah dikasih tempat tinggal di asrama dan itu kan juga ada kegiatan asramanya juga ya. Nah, apakah kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan organisasi nih, misalnya kan kita udah tinggal di asrama dengan banyaknya kegiatan, apakah mengganggu kalau misalnya kita ikut organisasi atau bagaimana? Benar sekali Kak, kalau di asrama ini kan kita banyak kegiatan seperti tahajud berjamaah, kajian pagi, doa dan lain sebagainya. Tapi itu sama sekali tidak mengganggu kegiatan kita di luar asrama kan. Misalkan kalau kita mau ikut organisasi, ikut penelitian, proyek dosen, itu sama sekali tidak mengganggu. Karena kan ada fleksibilitas lah antara program di asrama dengan kegiatan kita di luar kampus. Kalau nanti kita butuh keperluan untuk perizinan, itu insya Allah akan diizinkan oleh pihak beasiswa Kak. Oke, berarti beasiswa ini tidak menjadi penghalang untuk menuju kita berorganisasi ya. Oke, berarti sangat luar biasa banget beasiswanya dan malahan mendukung juga ya karena kita dikasih pelatihan. Di beasiswa ini dikasih pelatihan yang mendukung kayak misalnya kita berorganisasi di soft skill public speaking. Misalnya kita pengen mengasah public speaking, dari beasiswanya juga udah memberikan sebagaimana pelatihan mengenai public speaking dan itu bisa kita terapkan di organisasi. Sangat luar biasa. Panitia boleh bertanya, apakah ada yang ingin bertanya dari adik-adiknya? Oke, ini ada salah satu pertanyaan dari adik kita. Izin bertanya, Kak, bagaimana kalau seorang introvert ingin mengikuti organisasi nih, Kak? Soalnya takut nggak punya teman nanti kalau ikut organisasi. Nah, kan nggak semua orang ya punya banyak teman atau nggak semua orang bisa nyaman dengan lingkungan yang baru gitu kan. Pasti ada beberapa orang yang kayak, aku takut deh ketemu orang baru, aku nggak bisa nih gitu. Nah, kira-kira ada nggak tips ini dari Kak Novi ya berarti ya? Boleh dari Kak Novi dijelaskan? Oke, terima kasih ya sebelumnya kepada Yani atas pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya dalam organisasi itu kita nggak cuma orang yang ekstrovert aja yang boleh join di organisasi gitu. Karena seluruh kepribadian itu bakalan nanti dikumpulkan lah gitu ya istilahnya. Disesuaikan nanti sama penyeleksinya. Oh, ternyata orang ini dia introvert. Jadi cocoknya tuh di sini. Atau orang ini dia ekstrovert, jadi cocoknya tuh untuk di bidang ini gitu. Jadi itu semuanya bakalan dinilai dan kita nggak usah takut. Tapi mungkin wajar ya untuk seorang introvert untuk merasakan hal-hal yang seperti itu, karena sebenarnya jika bisa dikatakan dulu Novi ini tergolong introvert juga karena karena dulu itu masih takut-takut ya untuk join organisasi, tapi kembali lagi karena lingkungan Novi yang menguatkan, lingkungan yang meyakinkan dan membuat diri ini terus berkembang, sehingga Novi merasa yakin bisa cocok gitu untuk masuk ke organisasi. Jadi itu tadi kita lihat dulu organisasi apa yang akan kita tuju, bidang apa yang akan kita tuju. Nah, itu tadi gunanya kita perlu mengenali karakter dan juga hobi ataupun tujuan kita untuk masuk ke organisasi tersebut. Misalnya jika kita itu orang yang lebih suka, biasanya introvert ini lebih suka bekerja di balik layar ya, itu biasanya bisa bekerja di bidang-bidang yang administratif lah gitu, misalnya di kesekretariatan, perbendaharaan, ya di Pupdok juga kalau kita punya keahlian di desain grafis, videografi atau fotografi itu bakal lebih baik untuk mengimprove diri kita gitu. Nah, itulah tadi gunanya ketika kita ingin masuk organisasi, kan udah kita kenali dulu nih organisasinya ini,
terus kita lihat apa aja sih syarat-syarat administratifnya. Nah, dengan kesungguhan, kita harus ikuti alur-alur tersebut hingga nanti masuk ke alur tahapan wawancara. Dan ketika kita diseleksi wawancara tadi, itu usahakan semuanya itu kita jawab dengan tuntas dan maksimal dan juga dengan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Agar nanti orang-orang itu juga bisa menempatkan kita di mana kita lebih cocoknya gitu. Mungkin gitu, Kak. Oke, terima kasih jawabannya Kak Novi. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Alfa. Saya Alfa, Kak, dari Mendua Padang. Saya mau bertanya tentang kepemimpinan. Jikalau kita memimpin kakak tingkat kita atau yang di atas kita, itu bagaimana tips dan trik untuk itu? Di sisi lain kita belum terbiasa untuk memimpin suatu kegiatan, apalagi yang dipimpin itu orang yang lebih tua gitu kan. Nah, kira-kira siapa nih yang mau menjawab? Yang mungkin pernah menjadi pemimpin untuk memimpin orang yang lebih dituakan, mungkin Engki bisa dijelaskan karena udah pernah jadi ketua keputrian. Oke, mungkin kepada Engki disilakan. Baiklah, terima kasih pertanyaannya kepada Alfa. Bagaimana sih cara memimpin orang yang secara umur mungkin lebih tua atau lebih berumur dari kita? Pasti secara naluri kita ngerasa orang tua tuh harus disegani kayak gitu. Nah, di sini kita pahami bahwa sebuah organisasi pasti memiliki tujuan dan keberadaan orang-orang di sana tuh dengan tupoksi kerjanya masing-masing. Jadi di dalam organisasi itu bukan berarti ketika kita menjadi pemimpin kita sebagai bos. No. Kata pemimpin adalah ketika kita bisa merangkul dan mengayomi. Nah, mungkin ketika kita diamanahkan, ketika kita diberikan pada posisi ketua, dan ada anggota kita dari orang yang lebih tua dari kita, maka bagaimana caranya kita dengan mereka, jika secara personal kita tetap menghargai personalnya, tetap dipanggil dengan kakak, dengan sebutan ujung pangkal yang kita kenal sekarang, tapi untuk tupoksi kerja tetap kita lakukan sesuai SOP dalam setiap organisasi. Karena kita akhirnya percaya organisasi tersebut memiliki standar operasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diangkat. Dan ya kita percayalah adik-adik semua, ketika seorang terjun dalam sebuah organisasi, dia siap akan apapun konsekuensi dan kita sebagai pemimpin harus berpandai-pandai supaya bukan sebagai bos, tapi sebagai pemimpin yang mengayomi. Mungkin sekian. Kakak, Wisma dikembalikan. Oke, terima kasih jawabannya Kak Engki. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada, ini mau nanya nih, kalau misalnya kita udah nah kalau misalnya kan sorry guys, tadi ada beberapa kendala. Nah, kan kita tadi udah ngebahas juga nih ya, kalau misalnya kita udah sibuk kuliah, sibuk organisasi juga, kita pasti kurang update nih, apalagi masalah beasiswa. Nah, kira-kira gimana sih cara kita untuk selalu update informasi mengenai beasiswa? Mungkin ke Kak Fajri bisa dijelaskan. Baik Kak, tapi sebelumnya Fajri yang itu pertanyaan dari siapa Kak? Oh Azol. Mungkin namanya cukup unik sekali. Saya pikir dia dari Afrika Selatan atau dari Kolombia. Tapi dari pertanyaan cukup berkualitas sih Kak. Kita sudah sibuk kuliah, sibuk organisasi. Bagaimana cara kita bisa terus update dari info-info beasiswa itu sendiri? Nah,
Kalau dari Fajri sendiri, caranya itu yang pertama, kita harus mengikuti akun-akun yang berhubungan dengan beasiswa. Katakan itu pejuang beasiswa, gladiator beasiswa, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan beasiswa itu di Instagram. Itu yang pertama. Selanjutnya, kita mulai nih tergabung di grup-grup WhatsApp sesama pejuang beasiswa. Biar nanti kan mereka itu kasih tahu kita update terbaru, beasiswa terbaru yang lagi buka, yang lagi booming, fasilitas yang didapatkan, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya yaitu tentu saja dari diri kita sendiri. Percuma dong kalau lingkungan sudah mendukung, kita udah ikuti berbagai macam informasi tentang beasiswa, tapi kitanya sendiri yang tidak pernah membuka diri untuk mencari tahu tentang beasiswa, itu sama saja dengan bohong gitu kan. Nah mungkin ini Azo ini tergolong orang yang sibuk nih Kak, dari namanya saja mungkin saya sudah sangat yakin dia orang yang sangat sibuk. Oke, mungkin itu tipsnya Kak. Oke. Oke, mungkin untuk Ocha ada yang ingin ditanyakan kepada Ocha? Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Kak, motivasi apa sih yang buat Kakak tetap bertahan kuat hingga di posisi itu? Ya kan di kuliah itu berat ya, kayak susah gitu. Sudah itu aja Kak. Ya. Mungkin ke Ocha bisa diulangin lagi, Cha, soalnya tadi kurang terdengar. Ya maaf tadi Kak, jadi gini, motivasi apa sih Kak yang membuat Kakak tetap bertahan kuat hingga posisi itu? Ya kan di kuliah itu bukannya berat, gitu, nggak susah. Oke, nah kalau ini kan berarti berhubungan juga sama yang paling berat nih. Kita tanya ke organisator aja kali ya. Karena ya kita tahu lah ya gimana beratnya sebagai organisator, sekaligus kita harus kuliah juga dan mempertahankan IPK. Mungkin boleh kepada Kak Novi dijelaskan bagaimana caranya bertahan hidup dengan organisasi dan perkuliahan yang sangat luar biasa tekanannya. Baik, mungkin agak gini ya, bertahan hidup ketika kita kuliah dan organisasi. Sebenarnya kembali lagi ketika kita membahas masalah hidup, gak bakalan pernah selesai gitu. Karena kita hidup adalah untuk menyelesaikan masalah tadi. Ketika kita menjadi mahasiswa, permasalahan-permasalahan umum yang kita hadapi itu adalah mengenai kendala time management tadi gitu. Bagaimana mental kita sangat-sangat diuji ya rasanya ketika semuanya itu saling bertubruk lah gitu. Ketika tugas kuliah kita numpuk, ujian, tapi ternyata di organisasi juga banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan gitu. Itu kembali lagi bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab gitu. Jadi ketika kita di organisasi tadi, dengan hal itu tadilah kita bisa memperbaiki kualitas diri kita gitu. Nah ini udah banyak nih hal-hal yang harus kita lakukan. Dan ternyata itu harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Nah, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita tadi itu dengan adanya skala prioritas dan juga time management dengan menyusun jadwal tadi. Nah, di samping itu tuh juga perlu ke karakter kita ya, kita perhatikan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Ya mungkin dalam satu waktu mungkin bakalan ada masanya kita kekurangan istirahat, tapi hal-hal itu tadilah yang akan meningkatkan kualitas diri kita ke depannya gitu. Ya kalau kita tidak keluar dari zona nyaman dan tetap berleha-leha dalam hal-hal yang kita sukai saja dan tidak mau susah-susah
gitu ya. Nggak mau kita susah-susah, kita cuma mau mengikuti alur saja, ya kapan kita akan berkembang gitu. Karena kita ada, Novi sering dengar istilah, kita itu terbentur, barulah kita akan terbentuk gitu. Karena itulah dia penting sekali ya bagi Novi rasanya organisasi tadi, dan mungkin itu berasal dari sumber internal kita terlebih dahulu. Kita perbaiki kualitas diri, kita perbaiki niat, kita luruskan lagi, kita kuatkan komitmen, kita pegang teguh komitmen tadi, dan mungkin untuk dari sumber eksternalnya bisa dari lingkungan yang mendukung tadi. Dan menurut Novi kita perlulah untuk menemukan teman seperjuangan yang dapat mendukung hal-hal ataupun aktivitas kita ketika kita menjalani hari-hari, agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan penuh semangat lah kita menjalaninya. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, ini ada Ina raise hand. Mungkin boleh Ina diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ina. Saya ingin bertanya nih sama kakak-kakak sekalian. Kan kalau kita misalnya udah ikut organisasi, udah tahu beasiswa, sedangkan kita nggak tahu nih gimana cara meningkatin prestasi kita di kampus kayak gitu kan. Apalagi misalnya kalau misalnya mau daftar beasiswa atau yang lainnya itu harus meningkatkan IPK kayak gitu kan Kak. Nah gimana sih cara kita agar tetap mempertahankan nilai IPK kita tersebut? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Ina atas pertanyaannya. Kak ulas kembali bagaimana tetap mempertahankan sambil kesibukan organisasi itu ya. Siapa sih? Jadi begini ya. Kita sibuk, kita punya prioritas. Jadi kita tentukan dulu adik-adik maunya gimana nih gitu. Kalau soal akademik, insya Allah kita nggak tahu ya, akan rasakan. Ketika kita kuliah, kita belajar, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Misalnya nih, kita punya 24 SKS. Sungguh-sungguh belajar ke 24 SKS itu. Jadi ketika kita keluar dari kelas, ilmu yang udah dipelajari di kelas itu tetap nempel di kepala, atau perlu diulas berkali-kali ketika mau ujian doang, ketika mau UTS doang. Jadi ketika UTS, ketika UAS, itu udah benar-benar paham. Ketika ujian, tinggal menjelaskan apa aja lagi, apa yang kita pahami. Itu sangat berbeda jika kita belajar cuma hamil satu atau cuma sehari semalam sebelum ujian. Nah, hasilnya nggak akan maksimal gitu. Jadi ketika 24 SKS itu kita maksimalkan, atau waktu di luar 24 SKS itu bisa kita manfaatkan untuk menambah untuk bekerja lebih baik, untuk organisasi yang kayak Kak Novi luar biasa banget, atau ikut pengabdian kayak Bang itu juga keren, atau juga pengen menambah value belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi waktu itu sebenarnya gini orang, waktu itu selalu cukup bagi orang yang aware akan waktunya berapa, dan dia akan selalu kurang untuk mereka yang memang nggak bisa menghargai waktunya. Karena setiap kita manusia punya modal yang sama. Jika kita kenal sekarang kata insecurity, kita sekarang mengenal kata privilege, mungkin kalau soal kekayaan, soal harta, privilege itu memang ada. Tapi kalau soal waktu, Allah memberikan waktu yang sama, kesempatan yang sama, 24 jam dalam sehari untuk setiap manusia. Bagaimana dia memanfaatkannya? Itulah yang ada di kita. Oke, berikan kakak Bapak. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari beberapa materi kita. Nah, ternyata nggak sadar nih, kita udah jam 6 aja nih, udah lama juga ya ternyata kita menemani teman-teman kita. Karena juga mengingat udah jam 6, pasti teman-teman juga udah pada persiapan buka, dan kami pun juga mau persiapan untuk buka nih. Aku mau ngucapin makasih sekali lagi ke para pemateri yang sangat luar biasa yang
dengan ketersediaan waktu yang terbatas mungkin sibuk semua ya, apalagi organisator nih sibuk banget nih biasanya, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir dan berbagi pengalaman serta ilmu yang sangat luar biasa untuk aku dan juga teman-teman semua, dan juga mungkin pelajaran juga bagi mereka para pemateri. Nah, karena mengingat waktu juga udah jam 6, mungkin ini akhir dari acara talk show kita. Alhamdulillah, alamin, karena talk show kita udah berjalan dengan lancar. Aku ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman semua udah join dan dengerin cerita dari pemateri-pemateri. Semoga bisa bermanfaat. Apabila kalau misalnya dari aku pribadi ataupun pemateri itu ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan diambil yang salahnya, ambil pelajaran yang bisa diambil dari acara talk show ini. Mungkin oh ya, nah sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa sesi foto bersama yang di Zoom, boleh on cam. Teman-teman semua bisa on cam, kita mau dokumentasi. Oke, atau aku langsung ambil alih untuk Aba-Aba, boleh? Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa on cam. Oke, mungkin langsung aja ya, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, udah operator? Oke, terima kasih. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ke teman-teman yang udah join, ke pemateri yang udah menyempatkan hadir, dan juga teman-teman panitia yang sangat luar biasa yang mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini bisa mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Mungkin akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.